teman-teman, senang kita bisa berkumpul hari ini, kita bisa beribadah bersama-sama lagi untuk kedua kalinya. Juga mengucap syukur karena hari ini Gloji bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-51. Kalau misalnya kita ingat, tahun lalu kita masih bisa ngerayain bersama-sama di aula Gloji ini. Tapi cuman beda 1 tahun, semuanya berubah total. Tapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul hari ini dan merayakan ulang tahun Gloji. Jadi mari kita ambil waktu tidur sejenak. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Kau membiarkan kami untuk melewati 1 minggu lagi di dalam masa yang sulit ini. Tuhan, juga kita mengucap syukur karena kami dapat merayakan ulang tahun Gloji yang ke-51 di rumah kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa memfokuskan di hati kami untuk benar-benar menggunakan waktu ini hanya untuk beribadah kepadamu. Jauhkan semua gangguan, semua pikiran atau aktivitas lain yang dapat mendistraksi kami untuk beribadah kepadamu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan dengarlah panggilan beribadah ini. Mazmur 66 ayat 1 dan 2 untuk pemimpin biduan. Nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari kita sama-sama menyanyikan tak terbatas. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengakui dosa kita. Kita mengakui semua kesalahan yang telah kita perbuat. Kita mau minta pengampunan dari Tuhan, pengampunan dosa. Jauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bagi teman-teman yang sudah siap, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau mengasihi kami dan Kau tetap mau mengampuni kami meskipun kami terus-menerus melakukan kesalahan yang menyakiti hatimu, yang membuat hatimu terluka. Tuhan, tolong ingatkan kami ya Tuhan, untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang salah, dan ajarlah kami untuk hidup menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Kolose 3 ayat 17 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan, kita naikkan pujian, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Silakan duduk. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku,
sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Sedemikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Pagi teman-teman, apa kabar kalian? Lause berharap kalian juga di dalam kondisi baik, sebagaimana Lause juga baik di tempat ini sekarang. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih jika kami boleh kembali melihat akan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang Kau ingin kami dengarkan, boleh kami dengarkan dengan baik, kami renungkan lalu kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman tadi Madeline udah membacakan ya Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang keberapa, yuk ingat gak? Ayat yang ke-19 sampai 31 ya. Ingat baik-baik ya, setelah kita baca firman Tuhan jangan dilupakan. Kalau kita lupakan maka kita tidak tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan kita lakukan lewat firman-Nya. Nah hari ini kita akan belajar tentang kita akan mendengar tentang orang kaya dan Lazarus. Teman-teman, di sini ya, kita lihat beberapa fakta dulu ya. Orang kaya itu hidupnya seperti yang dituliskan di sana,
gaya hidupnya itu berpusat pada dirinya sendiri, ya. Lalu orang kaya itu berpakaian seperti raja-raja, yaitu pakaian ungu, ya. Teman-teman, kalau pakaian warna ungu pada zaman itu adalah pakaian mewah. Hanya orang-orang kaya aja yang bisa pakai pakaian kayak gitu. Nah, orang-orang kaya yang setara, ya, sama raja tuh baru bisa pakai. Lalu pakaian dalamnya aja nih teman-teman ya, itu terbuat dari kain linen dari Mesir, jadi mahal banget tuh ya. Nah, orang kaya itu hari demi hari katanya menghabiskan waktu dengan apa? Dengan pesta pora. Dengan apa lagi? Dengan habis nggak kerja. Jadi pesta-pesta doang nggak kerja. Enak ya? Enak gak sih? Enak mungkin kalau sekali dua kali ya, tetapi kalau terus-terusan kayak boring juga kali ya. Tapi itu hidup dia dan dia menikmatinya. Terus dicatat juga di sini bahwa orang kaya itu punya 5 saudara. Ya. Punya 5 saudara. Kalau misalnya dianya hidupnya begitu, teman-teman pikir apakah adik-adiknya atau kokonya atau siapalah saudaranya, pokoknya ada 5 itu ya, hidupnya sama gak sih? Kalau Lause pikir kira-kira ya pasti sama ya, kurang lebih kayak gitu juga. Nah, kita lihat lagi ya. Tadi kan ada 2 tokohnya ya, satu orang kaya, satu Lazarus. Kalau Lazarus hidupnya gimana? Lazarus adalah seorang miskin. Hidupnya hina dina. Ya, hina dina itu artinya apa? Hidupnya sengsara banget tuh ya. Dihina orang, dilecehkan orang dan lain-lain ya. Nah, kecuali miskin, Lazarus juga punya apa? Penyakit. Penyakit apa? Penyakit kulit, teman-teman. Sakit kulitnya udah parah banget. Sampai jadi apa? Infeksi. Infeksinya bernanah-nanah, jadi borok. Aduh, udah kebayang gak sih? Kalau sakit kulit yang kayak begitu, udah sakit kulitnya kayak begitu, miskin lagi. Bisa berobat gak? Jelas gak bisa. Gak ada duit buat berobat. Itu kondisi Lazarus. Kan gak punya uang buat ke dokter. Ya kulitnya pasti makin hancur. Tetapi teman-teman, Lazarus gak putus asa di dalam kondisi yang seperti itu. Kenapa? Karena hidupnya terus memandang pada Tuhan. Hidupnya terus berharap pada Tuhan. Itulah Lazarus. Nah teman-teman, kalau kita ngelihat kayak begini, kita jelas ya melihat ada perbedaan antara Lazarus dan orang kaya di dalam kehidupan mereka ya. Nah perbedaannya apa? Orang kaya itu, tadi kita udah dengar, dia hidupnya acuh tak acuh. Jadi kalau orang yang hidupnya acuh tak acuh adalah orang yang gak pedulian. Nah, dia bukan hanya gak peduli pada sesama, tetapi Lazarus tidak peduli. Tetapi orang kaya itu juga tidak peduli pada perintah Allah. Teman-teman, perintah Allah jelas, kasihilah sesamamu. Ya, kalau acuh tak acuh artinya gak peduli. Kalau gak peduli artinya bagaimana bisa mengasihi. Itulah orang kaya itu. Ya, perbedaan orang kaya dan Lazarus yang pertama adalah orang kaya hidupnya tidak sesuai dengan perintah Allah. Kedua, orang kaya itu tidak dapat hidup peduli kepada orang lain. Ya. Bagaimana dengan Lazarus? Teman-teman, tadi kita udah dengar baik-baik bahwa Lazarus adalah orang yang hidupnya memandang kepada Allah. Adalah orang yang hidupnya bergantung pada Allah. Artinya apa? Artinya Lazarus adalah orang yang hidup di dalam perintah Allah. Hidup di dalam Tuhan. Ya, itu bedanya. Lalu kalau ada bedanya, ada kesamaannya enggak di antara mereka? Ada. Lazarus dan orang kaya itu sama-sama orang Yahudi, teman-teman. Yang kedua, ya, mereka itu sebenarnya saling kenal. Tetapi karena orang kaya itu gak pedulian, acuh tak acuh hidupnya, maka dia tidak pernah menyapa Lazarus. Lah kalau dia gak pernah menyapa Lazarus, gimana Lazarus menyapa dia? Ya gak berani lah ya. Orang udah miskin, borokan lagi. Ya sakit kulit, berdarah sampai borokan.
mana berani datang sama orang kaya itu say hi, nggak berani. Ya, mereka saling kenal, mereka sama-sama orang Yahudi. Dan yang ketiga, mereka pada akhirnya sama-sama mati, teman-teman. Setiap orang pasti ya akan mati. Itu kenyataan yang gak bisa dipungkiri dari setiap kita. Bahwa satu saat masa hidup kita di dunia ini pasti berakhir. Dan itu pun terjadi pada mereka berdua ya. Nah, yang penting yang kita harus pelajari yang harus kita perhatikan dari perumpamaan ini adalah apa? Teman-teman, kemana Lazarus setelah kematian dan kemana orang kaya itu setelah kematian mereka? Ya, teman-teman, saat kematian datang terjadi pada mereka, Lazarus penderitaannya berakhir. Ya, lalu tubuhnya itu yang tinggal kulit dan tulang, yang penuh borok, yang kotor, yang infeksi, ya, yang udah sakit, udah nggak ada lagi, udah dia nggak derita lagi karena dia udah mati kan, lalu dia mati dikubur sama teman-temannya. Tapi waktu dikubur sama teman-temannya tidak ada orang banyak datang. Siapa yang kenal Lazarus ya? Hanya orang miskin. Jadi kalau sampai dia dikubur pun itu karena orang simpati aja, kasihan aja sama dia. Lalu setelah kematiannya Lazarus kemana? Lazarus duduk di sebelah Abraham. Ya teman-teman, dia duduk di sebelah Abraham. Yaitu di mana? Di surga sana. Lalu kita lihat ya orang kaya, bagaimana dengan orang kaya. Orang kaya waktu dia hidupnya mewah, hidupnya senang-senang, hidupnya pesta pora, megah-megah semuanya yang dia punya. Tapi waktu dia mati, apa yang terjadi? Dia tidak bawa itu semua teman-teman. Ya, itu. Lalu apalagi yang terjadi? Kalau Lazarus mah dikuburnya karena dengan sederhana ya, orang kesian aja ya udah bantuin dah, kubur dah gitu ya. Kalau dia dikubur dengan pesta yang besar. Jadi mau dikubur aja ada acara yang besar-besaran buat dia. Kayak kita sekarang ya, ke rumah duka ada yang sewa berapa kapling gitu ya untuk taruh jenazah. Nah mungkin orang kaya itu gitu kali ya, sewa berapa ruang rumah duka gitu. Karena banyak orang kenal, orang-orang hebat pada datang. Mungkin seperti itu ya. Lalu Lazarus ke sorga ya tadi ya, duduk di sebelah Abraham. Bagaimana dengan orang kaya? Orang kaya itu masuk ke neraka tanpa bawa apa-apa. Teman-teman, kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu? Kenapa Lazarus naik ke surga, orang kaya masuk neraka? Kenapa teman-teman? Jelas ya. Teman-teman tadi udah dengar kan? Ya, fakta bahwa hidup Lazarus adalah hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang berfokus pada Tuhan, hidup yang mengarahkan diri terus kepada Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena ada Tuhan yang tinggal di dalam hatinya. Karena ada Tuhan yang menjadi juru selamatnya. Karena ada Tuhan yang menguasai hidupnya. Ya, Lazarus menjadi anak Allah di dalam kehidupannya di dunia ini. Bagaimana dengan orang kaya? Tadi juga di fakta yang kita udah baca ya. Orang kaya hidupnya tidak seperti Lazarus. Orang kaya itu hidupnya menolak perintah Allah, tidak peduli terhadap sesama. Walaupun dia tahu akan kebenaran itu, tetapi dia tidak ikutin. Kalau udah gitu, apakah dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Enggak. Itu yang jadi masalahnya. Itu yang jadi poinnya teman-teman. Ya, maka pada akhir daripada hidup mereka, di saat kematian menjemput mereka, tempat mereka berada pun akhirnya berbeda. Lazarus di surga sana bersama dengan Mesias, Sang Juru Selamat.
orang kaya berada di neraka. Teman-teman, stop sampai di situ ceritanya? Enggak. Ternyata si orang kaya itu nyesel. Teman-teman bisa lihat nih di ayat 16. Di ayat 24. Kita baca ya sama-sama ya. Langsung akan bacain ayat 24 sampai 31. Ini adalah lanjutan daripada cerita yang tadi ya. Di sini dikatakan bahwa lalu orang kaya itu berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ini bukti ya teman-teman bahwa orang kaya ini masuk ke dalam neraka. Ayat ke-25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu kamu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang ke situ kepada kami tidak bisa menyeberang." Kata orang kaya itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia," yaitu Lazarus, "ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya Lazarus memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka," yaitu saudara-saudaranya, "kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang kaya itu ya maksudnya, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka pasti bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan yakin." Ya. Mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Teman-teman, di sini menunjukkan bahwa jelas banget orang kaya ini nyesel banget. Ya, nyesel banget kenapa dia lagi hidup, dia gak mau terima Tuhan sebagai juru selamatnya, gak mau taat di dalam perintah Tuhan di dalam hidupnya, maka ujung hidupnya seperti itu. Dia nyesel. Waktu dia nyesel, dia bilang dah sama Abraham tuh, kayak ayat yang tadi ya, "Pak Abraham, ayo deh tolongin dong. Suruh deh Lazarus pergi, ya, kasih tahu saudara-saudara saya, supaya saudara-saudara saya tuh mau percaya." Kenapa suruh Lazarus? Karena Lazarus kan udah melihat kenyataannya kalau orang mati, ya, akan kemana aja. Ada yang ke sorga, ada yang ke neraka. Kalau yang gak percaya Tuhan ya ke neraka. Kalau yang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pasti ke sorga. Terus kata Bapak Abraham apa? Udah telat. Kalau lagi hidup aja dia gak mau percaya, ya kan? Kalau sekarang udah mati, gak bisa lagi ubah keadaan yang ada. Dan gak bisa juga suruh orang yang udah mati, yang udah ke sorga, turun kasih tahu mereka. Gak bisa. Kenapa? Karena waktu mereka hidup, udah banyak orang ngomong. Mereka gak percaya. Apalagi orang mati datang. Apa mereka bisa percaya? Teman-teman, waktu Lause baca ini, Lause jadi mikir, benar juga ya. Kalau Lazarus yang udah mati, naik ke sorga, terus datang lagi ke mereka. Orang yang udah mati itu datang lagi ke mereka. Apakah mereka bisa percaya? Ya enggak ya. Kayaknya kalau Lause mikir nih ya, kabur kali. Ada setannya Lazarus, kabur. Pasti begitu ya. Ya enggak sih teman-teman? Aduh. Ada-ada aja ya kadang-kadang ya pikiran orang. Nah itu yang dimaksud oleh Abraham. Ya teman-teman, selama kita masih punya kesempatan di dunia ini, cepat-cepat ambil kesempatan itu. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah satu-satunya jalan kehidupan.
jalan kebenaran dan hidup kekal. Udah terima belum kalian? Udah terima belum? Kalau belum, cepat-cepat terima. Kalau kalian udah terima, teman-teman, ada berapa banyak orang yang di luar sana yang masih belum terima Tuhan? Bahkan mungkin di antara mereka ada yang belum kenal siapa Tuhan. Apakah kita sudah menjadi saluran berkat buat mereka untuk menyampaikan kabar baik tentang Mesias yang adalah juru selamat yang dapat memberikan mereka hidup kekal? Udah belum? Udah belum teman-teman? Kalau belum, sekarang waktunya. Di manakah mereka sekarang? Tahu nggak teman-teman? Di manakah mereka sekarang? Apakah mereka ada di dalam jalan kebenaran dan hidup? Atau mereka menjadi yang tersesat? Seperti cerita domba yang tersesat minggu lalu. Di manakah mereka? Dan siapakah mereka? Mereka itu adalah mungkin papa kamu, mama kamu, saudara kamu, teman-teman kamu, kerabat kamu. Mungkin mereka adalah yang terhilang. Jika mereka adalah yang terhilang, apakah kamu akan diam untuk membiarkan mereka menjadi yang terhilang? Kalau mereka tetap menjadi yang terhilang, teman-teman juga tahu kan kemana mereka akan pergi setelah kematian mereka. Mau teman-teman biarkan mereka pergi ke tempat yang salah? Enggak kan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Kami tahu Tuhan, orang kaya hidupnya senang di dunia, tetapi pada akhirnya dia harus menerima upahnya, yaitu mati yang kekal. Kenapa? Akhirnya dia menjadi orang yang mati di dalam kekekalan karena dia menolak akan Engkau. Dia tidak mau menerima Engkau dan tidak hidup di dalam Engkau. Tetapi Lazarus, orang yang menderita di dunia, namun pada akhir hidupnya, dia menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena ia menerima hidup yang kekal. Karena ia mendapatkan hidup yang kekal. Apakah dengan menjadi orang miskin, Lazarus akhirnya mendapatkan hidup yang kekal? Bukan. Bukan karena Lazarus miskin, Lazarus mendapat hidup yang kekal. Bukan. Tetapi karena Lazarus menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menjadikan Tuhan satu-satunya yang menjadi pegangan hidupnya, dan hidup di dalam perintah Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, itulah yang membuat Lazarus mendapatkan hidup yang kekal. Saat ini Tuhan, kami mau memilih dan mengambil satu keputusan yang tepat untuk hidup kami. Apakah kami mau menjadi orang kaya? Seperti orang kaya yang menolak Engkau? Atau kami mau menjadi seperti Lazarus yang menerima Engkau? Biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk memilih yang tepat. Jika kami sudah memilih yang tepat Tuhan, tolonglah kami untuk tidak egois menyimpan pilihan itu, keputusan itu hanya untuk diri kami saja. Tetapi tolonglah kami Tuhan juga bisa membagikan apa yang telah kami putuskan itu kepada orang lain. Sehingga orang lain yang belum kenal Engkau, yang belum menerima Engkau, juga bisa mengambil satu keputusan yang sama, yaitu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Sehingga akhir hidup mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah. Tetapi bersama dengan Engkau, bersama dengan saudara-saudara seiman, bersama dengan Glory Generation, kami yakin kami mampu untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih di luar Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Lase Vivi atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ke depannya. Saat ini mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera. Apabila ada yang belum punya rekening, bisa menitipkan ke orang tua kita.
Teman-teman, sekarang mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendoakan untuk keseharian kita. Kiranya masa seperti ini tidak menghambat kita untuk tetap produktif dan tidak menghalangi kita dalam menjalani aktivitas kita yang sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk ibadah bersama-sama. Biarlah kedepannya Tuhan di minggu-minggu berikutnya, di saat masih corona ini, kami masih bisa produktif, kami masih bisa melanjutkan aktivitas kami dengan normal tanpa adanya hambatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa, amin. Selanjutnya mari kita berdoa seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari, sama-sama kita akan mengembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mulia-mulia bagi anak-Mu. Terima kasih jika hari ini kami boleh kembali diingatkan tentang pentingnya kami membuat pilihan di dalam hidup kami. Saat ini kami yang telah memilih jalan kebenaran dan hidup yang Kau berikan, biarlah hal itu bukan hanya menjadi milik kami saja, tetapi boleh kami bagikan kepada orang-orang yang juga belum mengenal jalan keselamatan yang daripada-Mu. Untuk itu teman-teman, mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk boleh menjadi pemberita-pemberita Injil bagi mereka yang belum kenal siapa Tuhan yang adalah Juru Selamat. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus meneguhkan, menguatkan, memberikan keberanian untuk kita semua menjadi pemberita-pemberita Injil, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
silakan untuk duduk saat teduh ibadah selesai. Ulang tahun bisa dibilang sebagai pengingat bahwa 1 tahun lagi kita ada di dunia, diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi bisa berarti 1 tahun semakin dekat waktu kita kembali bersama Tuhan. Happy birthday Gloji. Happy birthday Goy. Happy birthday buat Gloji. Birthday Gloji. Birthday Gloji yang ke-51. Selamat ulang tahun Glory Generation. Ulang tahun buat kita semua. Happy birthday Gloji. Happy birthday buat Glory Generation. Happy birthday Gloji. Happy birthday Gloji. Happy birthday Gloji. Happy birthday Gloji. Sebagai Kwaila Gloji. Happy birthday Gloji. Happy birthday Gloji. Happy birthday Gloji. Happy birthday to Gloji. Happy birthday Gloji. Selamat ulang tahun ya Gloji. Happy birthday Gloji. Semoga dengan semakin bertambahnya umur, Gloji bisa semakin Dekat dengan satu sama lain. kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bisa terus menjadi komunitas yang membawa berkat bagi orang lain. Kita bisa jadi komunitas yang makin solid. Bisa terus jadi berkat buat banyak orang dan juga bisa menjangkau banyak jiwa lain. Di umur yang baru ini, Gloji terus bisa memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar. Tuhan selalu memberkati dan memimpin Glory Generation agar menjadi lebih baik lagi. Positif, kreatif, terus bertumbuh dalam Tuhan. Mendukung satu sama lain dan Memuliakan Tuhan, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mungkin juga bisa ketemu langsung secara fisik. Kita masih bisa merayakan dengan hati kita dimanapun kita berada. Gloji bisa tetap terus berkembang. memuliakan nama Tuhan, jadi Glory Generation. Teman-teman semua bisa semakin mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Sinilah kita lebih mengenal lagi siapa Tuhan kita. Coronanya cepat selesai dan kita bisa kumpul lagi ke gereja bareng-bareng dan ibadah. Semuanya bisa lebih akrab lagi satu sama lain. Tuhan boleh terus menyertai dan membimbing Gloji. Pokoknya yang better-better lah. Bareng-bareng kita bisa benar-benar jadi Glory Generation. Let your light shine. Senyum